Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolini Tekoia dari kelas HKI 5B dengan NIM 1231260. Sedikit ingin memaparkan materi tentang peradilan tata usaha negara. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah sejarah dari pengadilan tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha negara itu sejarahnya lahir dari Indonesia yang berakar dari konsep negara hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dengan hak-hak warga negara. Dalam gagasan pembentukan peradilan khusus ini sudah muncul sejak penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, namun mendapatkan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 1970. Secara spesifik, aturan main dari PT UN ini baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Meskipun undang-undangnya lahir pada tahun 1986, namun PT UN baru resmi beroperasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Januari pada tahun 1991. Dalam perjalanannya, undang-undang ini telah mengalami 2 kali perubahan besar untuk memperkuat independensi hakim dan juga untuk memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 pada tahun 2009. Setelah membicarakan tentang sejarah, kita masuk yang kedua, yaitu adalah kompetensi dari peradilan tata usaha negara. Jadi kompetensi ini merujuk pada wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Di PT UN ini, kewenangan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, itu ada kompetensi absolut. Kompetensi absolut ini adalah wewenang perkara berdasarkan materi ataupun jenis sengketanya. Jadi, PT UN hanya berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara. Artinya, jika ada yang menggugat tentang warisan, pencurian, maka itu bukanlah ranah dari PT UN, melainkan peradilan umum. PT UN khusus menguji apakah sebuah tindakan atau keputusan pejabat pemerintah sudah sesuai dengan hukum ataupun tidak. Setelah kompetensi absolut, masuk yang kedua, itu ada di kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan. Secara aturan, gugatan harus diajukan ke PT UN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan pejabat atau tergugat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Misalnya, jika wali kota Pontianak yang digugat, maka gugatannya masuk ke PT UN Pontianak. Setelah kompetensi, kita masuk ke yang ketiga, itu adalah objek dan subjek dalam PT UN. Dalam sebuah persidangan harus jelas apa yang dipermasalahkan atau bisa kita katakan dengan objek, dan siapa yang terlibat, yaitu subjek. Dalam PT UN, objek PT UN utamanya adalah keputusan tata usaha negara atau ketun. Agar bisa digugat ke PT UN, sebuah surat atau keputusan tata usaha negara harus memenuhi kriteria tertentu, seperti harus berbentuk tertulis, harus dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, harus berisi tindakan hukum tertentu, harus sudah bersifat final atau sudah bisa dilaksanakan, dan juga harus bersifat konkret dan juga bersifat individual, dalam artian ditujukan kepada orang atau badan tertentu. Contohnya, surat keputusan atau SK pemberhentian PNS atau SK pencabutan izin usaha. Lanjut, setelah ada objek, maka ada subjek. Dalam subjek PT UN itu terdiri dari 2 pihak. Pertama, ada pihak penggugat, yaitu orang perseorangan atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya KT UN. Yang kedua, itu adalah tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Setelah adanya subjek dan objek, kita masuk ke yang keempat, itu adalah alur dalam penyelesaian sengketa PT UN. Proses di PT UN memiliki tahapan yang unik dibandingkan dengan peradilan-peradilan umum lainnya.
Yang pertama itu ada pada upaya administratif. Jadi sebelum ke pengadilan, penggugat harus mengecek apakah peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya keberatan kepada pejabat yang bersangkutan atau banding ke atasan. Jika jalur ini tersedia, maka wajib untuk dilewati sebelum menyentuh ke ranah peradilan tata usaha negara. Selanjutnya itu ada di prosedur dismisal. Setelah gugatan didaftarkan, ketua pengadilan akan melakukan pemeriksaan singkat jika gugatan dianggap sampah atau tidak berdasar. Misalnya PT UN jelas tidak berwenang, maka ketua pengadilan bisa menolak gugatan tersebut melalui sebuah penetapan sebelum sidang itu dimulai. Lalu pada pemeriksaan persiapan, di tahap ini hakim akan memanggil penggugat untuk memperbaiki gugatan yang kurang jelas ataupun kurang lengkap. Jadi di dalam peradilan tata usaha negara ini, hakim bersifat aktif membantu penggugat agar gugatan layak disidangkan. Setelah itu masuk ke persidangan atau acara biasa. Tahapannya dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban dari pejabat atau tergugat, replik yakni tanggapan dari penggugat, lalu duplik tanggapan balik dari si tergugat. Selanjutnya ada di alat bukti. Dalam tahap pembuktian yang digunakan adalah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan dari hakim itu sendiri. Selanjutnya itu ada putusan. Di akhir persidangan, hakim akan menjatuhkan putusan yang isinya kita bisa tahu itu bisa berupa gugatan ditolak, gugatan tidak diterima jika memang terjadi cacat formil di dalamnya, atau gugatan dikabulkan, yang itu berarti keputusan pemerintah tersebut itu dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Setelah itu kita masuk ke yang kelima, itu ada pada asas-asas hukum dalam peradilan tata usaha negara. Asas itu adalah fondasi atau prinsip dasar dalam menjalankan persidangan. Yang pertama itu ada asas praduga rehmeting, presumptio justa causa, atau setiap keputusan pemerintah dianggap sah dan benar menurut hukum sejak dikeluarkan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Jadi, meski digugat, keputusan tersebut tetap berlaku sebelum dibatalkan oleh hakim. Selanjutnya, itu ada asas gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN. Adanya gugatan di PTUN tidak secara otomatis menghentikan pelaksanaan keputusan pemerintah yang digugat. Namun, penggugat bisa memohon penundaan jika ada keadaan yang mendesak yang bisa merugikan secara fatal bagi yang terkait. Selanjutnya itu ada asas dominus litis atau hakim aktif. Berbeda dengan perkara perdata yang dimana hakim hanya menunggu, sedangkan di PTUN ini hakim harus aktif mencari kebenaran material karena kedudukan masyarakat dan pemerintah seringkali tidak seimbang secara informasi. Selanjutnya itu ada pada asas erga omnes atau putusan PTUN memiliki kekuatan mengikat bagi siapa saja. Jika suatu SK dibatalkan oleh hakim, maka SK itu dianggap tidak sah bagi seluruh dunia, bukan hanya pihak yang penggugat. Mungkin cukup sekian sedikit pemaparan materi tentang PTUN dari saya, Rulini Tikoiyah. Maaf atas silap-silap kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.